Banyak orang yang bilang kalau edukasi yang bagus itu penting, jadi kita bisa punya karir dan pendapatan yang menjanjikan. Tapi banyak orang tidak tahu kalau dalam waktu jangka panjang, yang bikin kita kaya bukan pendapatan kita, melainkan seberapa lama kita berinvestasi memperbudak uang kita. Semudah mungkin kita mulai semakin bagus. Investasi bisa mengarahkan kita pada kekayaan yang nggak akan habis sampai kita dipanggil Tuhan nanti. Tapi sayangnya banyak orang tidak sadar untuk berinvestasi sampai mereka sudah berumur setengah abad. Ketika mata mulai rabun dan perut sudah mulai buncit. Kemudian mereka baru sadar keuntungan berinvestasi jika dimulai dari semudah mungkin. Mereka baru tahu keindahan dari compounding interest. Menyesallah sudah tuanya. Semua orang bisa belajar investasi. Mau cewek, cowok, tua, muda, lulusan SD, lulusan S3, semua bisa belajar investasi asalkan mereka punya niat belajar dan mau banyak baca buku dan nggak ODGJ. Menjadi investor hebat itu nggak perlu bakat, yang diperlukan niat belajar tentang keuangan. Prinsip dari keuangan itu gampang. Prinsip pertama adalah menabung investasi. Tapi uang yang disimpan di celengan itu nggak termasuk menabung ya. Menabung investasi itu seperti menaruh uang di deposito bank, atau beli obligasi, beli reksadana, atau beli saham perusahaan. Dan prinsip kedua adalah mulai investasi hari ini juga. Semakin panjang durasinya, semakin besar hasil compoundingnya. Kita mau hidup di belahan dunia manapun, di zaman apapun, cerita tentang menabung pangkal kaya itu sama. Jadi mari kita belajar cara menabung yang benar agar menjadi super kaya di video kali ini. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 3 bungkus ilmu dari buku Learn to Earn karya Peter Lynch. Dan jangan lupa untuk membantu saudara kita di Wisma Tunaganda. Kalian bisa cek detailnya di rumahpiatu.org. Gue yakin Tuhan akan kasih tunjuk kita saham multi-bagger. Amin, 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 amin. Dan kita lanjut, 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama, Pro dan Kontra 5 Basic Investment. Ada 5 cara dasar berinvestasi seperti investasi di deposito, beli barang kolektor, beli properti, beli obligasi, dan beli saham. Mari kita bahas pro dan kontranya semua di sini. Yang pertama, kita akan bahas tentang instrumen pasar uang, seperti deposito, saving account, obligasi pemerintah jangka pendek, atau reksadana pasar uang. Semua tadi adalah investasi jangka pendek. Keuntungannya dari investasi pasar uang adalah mereka kasih kita bunga dan garansi kalau kita tidak akan rugi. Akan tetapi, jeleknya adalah return dari bunganya kecil dan seringkali di bawah dari inflasi. Investasi dari pasar uang setelah dipotong pajak dalam jangka waktu lama akan tergerus oleh inflasi, membuat uang kita berkurang nilainya di masa depan. Investasi pasar uang cocok untuk parkir uang kita sambil menunggu investasi yang bisa menguntungkan return yang besar. Kedua, kita bahas tentang investasi barang kolektor, seperti koleksi motor antik, mobil antik, jam tangan, lukisan, perangko, kartu Pokemon, atau figura karakter mungkin. Barang kolektor seringkali diuntungkan karena semakin langka dan bisa juga inflasi mendorong harga barangnya jadi naik. Tapi jeleknya adalah barang kolektor perlu perawatan, bisa dicuri, bisa rusak, bisa terkena musibah. Mau diasuransikan juga nggak murah premi asuransinya, bisa jadi biaya tambahan. Barang kolektor juga perlu spesialisasi. Kolektor profesional harus tahu barang yang menguntungkan untuk dikoleksi, harus tahu juga harga pasarnya berapa. Terkadang barang kolektor itu juga susah untuk dijual. Yang ketiga, kita bahas tentang investasi rumah dan apartemen. Ada 2 keuntungan besar berinvestasi di rumah dibandingkan investasi sebelumnya. Pertama, kita bisa tinggal di sana sambil menunggu harganya naik. Kedua, kita bisa beli menggunakan hutang. Rumah atau properti sering diuntungkan karena harganya selalu menyesuaikan dengan inflasi. Jadi setidaknya investor nggak rugi dari inflasi. Terus, seringkali kita bayar DP-nya aja 20-30%, tapi sudah bisa menikmati hasilnya. Ambil contoh, harga rumah kita beli 1 miliar, DP-nya 25%, jadi 250 juta. Tahun depan harga rumahnya naik 3%, jadi 1 miliar 30 juta. Tapi modal kita kan 250 juta, jadi return yang kita dapatkan adalah 12% loh. 30 juta dibagi 250 juta. Tapi jeleknya dari rumah atau apartemen adalah mereka nggak liquid dan butuh maintenance, perawatan. Keempat, kita bahas tentang investasi surat hutang. Kita bisa beli surat hutang negara atau surat hutang perusahaan. Keuntungan dari surat hutang ini adalah kita dibayar lebih tinggi dibandingkan investasi pasar uang. Investor juga terlindungi dari berkurangnya modal investasi mereka. Tidak seperti properti dan barang kolektor, surat hutang tidak perlu biaya perawatan. Jika kita investasi 1 miliar, 3 tahun kemudian 1 miliarnya balik lagi plus bunganya. Akan tetapi, kejelekan dari surat hutang biasanya mereka punya durasi investasi yang lama. Kalau kita tiba-tiba mau cairkan uangnya, kita akan kena penalti yang cukup besar.
Kemudian ada resiko bangkrut. Kalau negara sih lebih minim resikonya. Tapi kalau surat hutang perusahaan, jika mereka bangkrut, maka modal investasi kita bisa jadi hilang. Selanjutnya, surat hutang dalam jangka waktu yang panjang bisa ada kemungkinan kalah dari inflasi. Kelima, kita bahas tentang investasi saham. Investasi saham adalah investasi yang paling menggiurkan setelah investasi rumah. Contoh, kalau kita investasi di properti, kita butuh bayar buat maintenance-nya. Entar pipa bocor, genteng rusak, iuran bulanan. Sedangkan ketika kita investasi di saham perusahaan properti, kita nggak perlu bayar buat maintenance rumahnya. Kalau harga propertinya naik, saham perusahaannya juga pasti akan naik. Terlebih lagi, kita bisa dapat dividen juga dan capital gain kalau perusahaannya semakin bagus. Cantik banget dah. Tapi jeleknya, investasi saham adalah investasi tersulit karena modal investasi kita bisa rugi, bisa berkurang. Jika investasi kita rugi, jangan salahkan investasi saham, karena secara general, harga saham itu naik dalam jangka waktu yang lama, dan returnnya lebih besar dibandingkan instrumen investasi lainnya. Kebanyakan investor saham rugi karena mereka tidak paham tentang investasi di pasar modal. Mereka beli ketika harga sahamnya mahal, kemudian mereka tidak sabar atau panik ketika rugi, lalu jual sahamnya ketika harganya sedang turun. Hobinya cut loss. Menjadi investor pasar modal, nggak perlu pintar, yang diperlukan adalah kesabaran. Bungkusan kedua, reksadana. Ada banyak tipe reksadana di dunia ini. Ada reksadana small cap, big cap, reksadana tech company, growth company, reksadana banking, FMCG, dan banyak lainnya. Untuk tahu semua reksadana, mata kita bisa copot. Di Indonesia aja ada 2.000 reksadana, dan di US ada 7.500 reksadana. Mari kita bahas tentang reksadana. Kita bisa beli reksadana langsung dari pengelola atau melalui stockbroker. Broker dapat untung dari komisi. Seringkali komisi terbesar didapatkan dari reksadana yang dibuat perusahaannya sendiri. Inilah alasannya broker niat banget jual produk reksadana perusahaannya. Komisinya besar, bro. Semakin besar komisinya, semakin getol jualannya. Walaupun belum tentu bagus reksadananya. Jadi cari tahu niat brokernya. Mau buat kalian cuan atau mau buat diri mereka sendiri cuan? Kalau kalian adalah long term investor, langsung aja beli reksadana yang isinya 100% saham. Karena penelitian dalam jangka waktu panjang, 8 dari 9 dekade, performa saham itu selalu lebih besar daripada obligasi. Jadi ngapain yang cari keuntungannya kecil? Cari reksadana yang bagus, itu sama susahnya seperti mencari pasangan hidup. Tapi bedanya reksadana ada track recordnya. Kalau pasangan hidup, nggak ada. Seringkali kita lihat track record reksadananya bagus nih, tapi pastiin juga kalau manajer investasinya itu masih mengelola reksadana tersebut. Menurut buku ini, investasi di reksadana small cap itu lebih baik daripada di reksadana large cap. Contohnya, Google dulu perusahaan kecil dan sekarang menjadi perusahaan besar. Karena itu, performa reksadana dengan small cap seringkali mengalahkan reksadana large cap. Seringkali reksadana small cap cuma butuh satu perusahaan kecil yang tiba-tiba booming untuk menghasilkan return yang besar. Cuma perlu satu saham yang naiknya ratusan persen. Tapi siapin perut yang kuat juga, soalnya reksadana small cap itu tinggi volatilitasnya. Kalau perut kalian nggak kuat, mendingan cari reksadana lain. Cari reksadana yang sudah veteran, jangan yang newbie. Kalian harus cari reksadana yang punya long term track record yang bagus, penting untuk cari tahu juga siapa manajer investasinya. Kita jangan sering juga pindah-pindah reksadana, ngejar reksadana yang menghasilkan return yang bagus berdasarkan performa tahun sebelumnya. Penelitian menemukan bahwa reksadana yang bagus di tahun sebelumnya jarang banget menghasilkan return yang sama di tahun selanjutnya. Berpikir kalau kita pintar bisa profit dari pindah-pindah reksadana adalah nol besar. Jadi, cari reksadana yang punya long term track record yang bagus. Dan selanjutnya, penting banget, perhatikan biaya reksadana. Biayanya biasanya ada yang namanya entry fee, yang kisarannya 3-5%. Tapi ingat, semakin besar fee-nya bukan berarti reksadananya semakin bagus. Bisa aja, reksadana yang nggak ada entry fee-nya itu punya performa yang lebih bagus. Jadi jangan kalian pikir ada fee-nya, artinya manajer investasinya itu lebih jago. Belum tentu. Tapi kalau benar-benar bagus itu reksadananya, entry fee ya sebenarnya nggak masalah juga. Karena dalam jangka waktu lama, entry fee akan jadi kecil kelihatannya berbandingkan dengan return-nya. Selanjutnya, ini lebih penting. Biaya yang benar-benar harus kalian perhatikan adalah biaya tahunan atau annual fee. Biaya ini dikenakan setiap tahunnya. Semakin kecil, kurang dari 1%, itu semakin bagus. Ada juga yang kenakan 2% per tahun. Hati-hati terhadap fee yang terlalu besar, karena dalam jangka panjang perbedaan fee ini akan membuat perbedaan yang signifikan pada returnnya kalian. Gue sudah membahas angka-angka perbedaannya secara detail di buku Little Book of Common Sense Investing dan buku Money Master the Game. Kalian bisa tonton videonya di playlist buku investasi. Penting untuk kalian dengerin ini baik-baik.
Tujuan dari semua reksadana adalah mengalahkan performa indeks saham gabungan. Di Indonesia itu performa IHSG. Kita bayar biaya reksadana untuk manajer investasi membangun portfolio saham yang bisa mengalahkan performa indeks saham gabungan. Tapi sayangnya, 95% reksadana yang ada tidak bisa mengalahkan performa indeks saham gabungan. Jadi 95% dari 2.000 reksadana atau 1.900 reksadana di Indonesia itu bisa jadi gagal mengalahkan performa IHSG. Cuma ada 100 dari 2.000 reksadana di Indonesia yang benar-benar bagus bisa mengalahkan performa IHSG. Artinya, 20 reksadana yang kalian lihat, cuma ada satu yang benar-benar bagus. Jadi good luck bro kalau mau investasi di reksadana. Udah bayar fee mahal, kemungkinan menangnya cuma 1:20. Sudah banyak investor di luar negeri yang menyerah mencari reksadana yang bagus dan beralih pada index fund atau reksadana pasif. Di Indo ada LQ45 atau IDX30. Jadi intinya, jangan kalian investasi reksadana sebelum kalian baca buku Little Book of Common Sense Investing dan buku Money Master Game kalau kalian tidak mau boncos. Bungkusan ketiga. Cara memilih saham. Ada 5 cara dasar yang orang-orang pakai untuk memilih saham. Kita list dari yang paling goblok sampai yang paling pintar ya. Yang pertama adalah pakai insting. Kita tutup mata, ngasal tunjuk ke list saham yang ada. Habis itu kita beli sahamnya. Caranya gampang, hemat waktu, tenaga, pikiran. Tapi jangan lupa untuk sering-sering berdoa sama Tuhan supaya rezeki kalian lancar. Dan yang kedua adalah tips saham. Seringkali kita lagi ngopi, dengerin orang ngobrolin saham yang bagus untuk dibeli. Bisa juga saudara atau teman kita yang kasih tahu kalau PT saham kampret itu lagi turun, buruan beli, nanti keburu naik. Kita seringkali dengan polos, percaya aja tanpa melakukan riset tentang perusahaan tersebut. Ya mungkin teman atau saudara kita itu bisa jadi dipercaya lah, atau punya koneksi atau punya informasi yang penting. Tapi perlu banget untuk kita melakukan research lagi. Kita beli handphone aja research dulu, tapi kalau beli saham nggak pakai research. Banyak orang yang lebih takut FOMO daripada kehilangan duitnya. Makanya investor itu hobinya cut loss. Yang ketiga adalah tips profesional. Kita semua sering lah dengerin tips dari profesional. Nggak usah munafik, gue juga sering dengerin mereka. Dengerin profesional tips lebih baik daripada dengerin saran tetangga, saran teman kalian, atau saran saudara kalian. Karena udah pasti profesional telah melakukan research yang dalam. Tapi sayangnya, kita nggak pernah tahu kapan profesional tersebut jual sahamnya. Mungkin aja dia melakukan kesalahan analisa dan jual sahamnya tiba-tiba. Kita kan nggak tahu tuh kalau ternyata dia sudah jual sahamnya. Yang keempat adalah broker buy list. Full-time broker profesional sudah pasti punya list saham rekomendasi. Broker ini dapetin listnya dari analis saham yang tugasnya adalah di balik layar melakukan research tentang perusahaan. Analis buat laporan buy signal atau sell signal berdasarkan research mereka dan yang kemudian digunakan oleh broker saham. Kita bisa menggunakan jasa broker ini karena lebih dapat diandalkan dibandingkan professional tips. Tapi pastiin aja, brokernya kasih info juga kalau sahamnya ternyata perlu dijual. Kalau dia nggak kasih tahu, doain aja brokernya supaya berat rezekinya. Yang kelima adalah yang paling bagus, buat research kalian sendiri. Ketika kita melirik suatu saham, udah pasti karena kita tertarik dengan perusahaannya. Karena kita tertarik dengan perusahaannya, kita pelajarin luar dalam perusahaannya. Semakin kita cari tahu faktanya sendiri, semakin kita tidak perlu bergantung pada opini orang lain, dan tentu saja kita juga bisa mengevaluasi stok tips yang kita dapatin dari luar sana. Dalam melakukan research, kita butuh 2 jenis informasi, yaitu yang pertama adalah informasi yang bisa kita dapatkan dengan membuka mata kita lebar-lebar. Contohnya, kita bisa lihat apakah warung Indomie kaki 5 jualan mie sedap atau Indomie goreng. Kita juga bisa lihat lebih banyak orang menggunakan Tokopedia atau Bukalapak. Dan kita juga bisa analisa situasi ekonomi dari kunjungan orang-orang ke mall. Dan yang kedua adalah informasi yang kita dapatkan dari laporan keuangan. Setelah menganalisa melalui kasat mata, kita perlu untuk melihat laporan keuangannya. Layaknya orang cek darah untuk tahu laporan kesehatan mereka, laporan keuangan adalah laporan kesehatan sebuah perusahaan. Kita bisa lihat profit marginnya besar nggak? Banyak utang nggak perusahaannya? Berapa PI rasionya? Tentu saja nggak gampang untuk bisa baca laporan keuangan. Kita perlu belajar, tapi bukan hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Singkat cerita, video ini bukanlah saran finansial, melainkan dibuat untuk entertainment semata. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers guys!